kami ada sampai hari ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebat kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan, tetapi karena kesetiaan-Mu Tuhan, di mana Engkau tetap setia meskipun kami tetap membangkang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Engkau baik, bahkan teramat baik bagi kami Tuhan Yesus, umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus.
dan bersyukur kepada Tuhan. Kami datang kepadamu hari ini, itu semua karena anugerah-Mu untuk nafas kehidupan, untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang satu minggu ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu baru bagi kami. Sebab itu biarlah kiranya kami duduk di hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, mengalami pembaharuan, mengalami kekuatan yang baru, dipenuhi Roh Kudus berbicara jauh lebih banyak dari apa yang kami pikir dan doakan, memetraikan setiap firman-Mu. Tidak ada benih firman Allah yang akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu yang menyembuhkan, firman-Mu yang menciptakan, firman-Mu yang melepaskan, firman-Mu yang menopang, firman-Mu yang berbicara, firman-Mu yang mendidik kami dalam kebenaran, firman-Mu yang menyatakan kesalahan kami, firman-Mu yang membaharui karakter-karakter kami semakin serupa dengan Kristus, firman-Mu yang mempersiapkan kami setiap orang untuk datang di hadirat Tuhan. Tuhan, inilah umat-Mu, dengan hormat dan takut berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Balut bungkus kami dengan darah-Mu yang berkuasa. Haleluya, amin, haleluya. Shalom. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita ada di minggu yang kedua daripada bulan Maret ya. Itu semua karena anugerah Tuhan, hanya oleh karena kasih setia Tuhan bagi kita. Kita akan membaca firman Tuhan bagi kita pada hari ini dalam kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai dengan 19. Kami menjemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Ya, sama-sama kita baca 1, 2 ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara, kita di tahun 2021 akan semakin diingatkan supaya kita memiliki karakter Kristus. Amin. Kalau kita menyatakan kita ini adalah anaknya Tuhan, sahabatnya Tuhan, warga kerajaan surga, maka kita juga harus memiliki karakter-karakter kerajaan surga. Karakter DNA yang sama dengan Bapa kita. Amin saudara. Apa yang kau sembah, engkau akan sama dengan apa yang engkau sembah. Haleluya. Nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau minggu lalu kita belajar dari karakter Kristus, yaitu apa? Minggu lalu, komitmen, di mana Allah mempunyai ketetapan hati untuk komitmen, untuk sampai terus menyelesaikan tugasnya, visinya, misinya dari kerajaan surga, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Walaupun dia mengalami banyak tantangan, penderitaan, kesakitan yang luar biasa, tetapi dia punya komitmen untuk taat kepada Bapa. Dan hari ini kita belajar lagi karakter Kristus, yaitu apa saudara? Mengucap syukur. Sama-sama katakan mengucap syukur. Haleluya.
Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kalau kita baca saudara kisah ini dalam kisah Lukas 17 ini saudara, ini adalah bagaimana Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta. Dari mungkin ada orang Yahudi, ada suku bangsa yang lain, tapi disebutkan satu orang yang disebutkan dicatat di sini adalah yang dari Samaria, saudara. Dan ke-10 orang kusta ini, kalau saudara kita baca tadi, ya mereka berdiri bukan dekat Yesus. Ketika mereka akan meminta Yesus menyembuhkan, mereka social distancing dengan Tuhan Yesus. Jaga jarak. Seperti sekarang kita harus jaga jarak. Ya. Kenapa? Karena pada waktu itu penyakit kusta adalah satu penyakit yang orang kalau dia sudah kena itu dia harus diungsikan, saudara. Harus isolasi. Nah, bukan hanya isolasi mandiri, tapi ada perkampungannya. Nah, sama dengan kita sekarang ada Wisma Atlet di Jakarta. Ya, ada tempat-tempat isolasi di rumah-rumah sakit, saudara. Ya. Dan mereka berteriak kepada Yesus, Yesus kasihanilah kami. Yesus Guru kasihanilah kami. Kusta pada waktu itu tidak bisa disembuhkan. Pada waktu zaman dulu itu satu penyakit yang dianggap menjadi satu kutub dan jijik, saudara. Dan ketika orang sembuh dari penyakit kusta, mereka harus pergi kepada imam untuk menunjukkan supaya imam ya melihat betul nggak orang ini sudah sembuh atau tidak. Nah, tetapi satu hal kita belajar di sini bahwa bagaimana Yesus mengajarkan supaya dalam hidup kita belajar untuk selalu mengucap syukur. Haleluya, amin saudara. Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan kita. Tidak ada pergumulan, persoalan yang terlalu berat yang Tuhan tidak dapat jawab. Tidak ada satu penyakit yang terlalu berat yang Tuhan tidak dapat sembuhkan. Amin. Kusta pada waktu itu adalah satu penyakit yang terkutuk, yang dihindarkan, yang orang akan pengen jauh. Tetapi kuasa Tuhan tidak membatasi untuk menyembuhkan, walaupun Tuhan tidak jamah secara pribadi. Walaupun mereka jauh daripada Tuhan. Kenapa? Ayat itu berkata mereka berseru, Yesus Tuhan, Yesus Guru. Amin, saudara. Saat ini engkau datang dengan pergumulan apapun, persoalan apapun, datang kepada Tuhan. Tuhan pasti akan jawab. Tetapi satu hal kita harus belajar. Di dalam kehidupan ini, kita harus hidup kita juga penuh dengan ucapan syukur. Amin, saudara. Nah, saudara, kita lihat yang pertama. Yang pertama, give thanks, ya, memberikan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita. Itu artinya adalah menyatakan terima kasih atas apa yang dilakukan Yesus bagimu. Give thanks, ucapan syukur, itu adalah menyatakan terima kasih kita untuk segala perkara yang Tuhan lakukan bagimu. Amin, saudara. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Bukan hanya perkara-perkara yang besar, tapi dalam setiap detik hidup kita, Dia ada bersama engkau dan saya. Amin, saudara. Ya, saudara. Nah, kita lihat di dalam kitab Lukas 17 ini, ayat 15 sampai dengan 16. Dari 10 orang yang disembuhkan, jadi ke-10-nya itu datang dengan penyakit yang sama, dengan persoalan yang sama, tapi responnya berbeda. Tetapi yang dipujikan Tuhan adalah sikap dari satu orang itu. Walaupun di situ dikatakan dia adalah orang Samaria. Orang Samaria, kalau kita belajar perjalanan sejarah, saudara, mereka adalah orang yang tidak dianggap layak untuk masuk hitungan jemaat Tuhan pada waktu itu. Mereka menganggap orang Samaria ini orang berdosa yang tidak layak masuk dalam kumpulan mereka pada waktu itu. Tetapi ternyata, saudara, yang tidak masuk hitungan itu, yang tidak dianggap itu, dia tahu mengucap syukur. Ayat itu berkata, saudara, seorang dari mereka
kembali kepada Yesus sambil berseru, ini di dalam Alkitab sehari-hari, puji Tuhan, saya telah sembuh. Saudara, bagaimana dengan responmu ketika Tuhan sudah menolong engkau? Apakah engkau datang kembali kepada Tuhan dan engkau berkata, puji Tuhan, aku telah sembuh. Puji Tuhan, Tuhan tolong aku dalam pergumulan persoalan ini. Puji Tuhan, di dalam kesesakan ini Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan. Dikatakan ayat itu, ia sujud di hadapan Yesus dan menyatakan terima kasih atas apa yang telah dilakukan Yesus baginya. Orang ini adalah orang Samaria yang dipandang hina. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita melihat kehidupan kita sampai dengan pada hari ini. Lebih banyak mana, saudara? Lebih banyak marungut-ungut, bersungut-sungut, merepet-repet, ya, cakap-cakap yang tidak memberkati, atau kita dalam kondisi apapun kita tahu bahwa Allah turut bekerja, dan seperti orang Samaria ini selalu menyatakan rasa terima kasih itu kepada Yesus. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat yang kedua. Give thanks, ucapan syukur, itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Allah. Kenapa, saudara? Lukas 17 ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Nah, saudara lihat di sini, ketika kita mengucap syukur, di situ ada unsur kita memuliakan Allah. Kita sedang menyatakan, kalau Tuhan tidak tolong saya tidak akan sembuh. Kalau Tuhan tidak berperkara di dalam pergumulan nikah rumah tanggaku, aku tidak kuat sampai saat ini. Dan kita mengakui bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan. Makanya itu dikatakan mengucap syukur adalah sesuatu yang berkenan kepada Allah. Amin. Katakan kiri kanan, mengucap syukur adalah kehendak Allah. Katakan bersungut-sungut bukan kehendak Allah. Marah-marah bukan kehendak Allah. Amin, saudara. Iya. Jadi mana lebih tambah energimu, saudara? Ketika engkau mengucap syukur atau marah-marah? Mengucap syukur, saudara. Tapi ketika ada pergumulan persoalan, semakin engkau bersungut-sungut, semakin engkau memperkatakan energi negatif, itu juga akan balik kepadamu dan engkau akan semakin lemah. Engkau semakin tidak kuat melaluinya. Kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, dari lebih dari 2 juta yang keluar dari tanah Mesir, tetapi mereka tidak bisa sampai kepada tanah perjanjian. Hanya karena apa? Tidak tahu mengucap syukur. Karena mereka setiap hari bersungut-sungut saja. Kalau kita katakan bersungut-sungut di dalam perjanjian lama, Tuhan mengatakan itu mereka sepertinya menyesali Tuhan, mengutuki Tuhan. Orang yang bersungut-sungut. Dan itu dikatakan ketika engkau bersungut-sungut di dalam perjanjian lama, Kejadian Keluaran, di situ dikatakan itu sampai ke telinga Tuhan, saudara. Dan itu sesuatu yang tidak Tuhan senangi. Makanya kaum Israel yang keluar dari Mesir, tidak ada satupun yang masuk ke sana kecuali Yosua dan Kaleb. Dan keturunannya yang lahir di tanah padang gurun, saudara. Jadi ternyata kalau kita mengucap syukur, itu yang mengangkat roh pujian, yang memuliakan Tuhan, yang akan menyertakan kita sampai kepada hadirat Tuhan. Amin, saudara. Kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata demikian. Ayo kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 5:18. 1, 2 ya. Apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur, karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Amin. Siapa di sini yang milik Kristus Yesus?
Ada yang gak ngangkat tangan. Sekali lagi, siapa yang milik Kristus? Haleluya, amin. Bilang kepadanya, harus mengucap syukur ya Eda. Itu Bapak, amin. Mengucap syukur apa saudara? Mengucap syukur dalam segala perkara. Karena kita milik Yesus saudara. Kalau kita tahu siapa Bapak kita, pasti kita akan bangga-banggakan dia. Kalau misalnya bapakmu tuh gubernur, bosalah jauh-jauh camat lah ya kan. Pasti anaknya itu akan wirawiri katakan, woi aku kan itu, bangga dia kepada siapapun. Karena dia tahu siapa bapak dia. Nah, bukankah kita harus lebih bangga kepada Allah yang sanggup menolong kita? Amin saudara. Karena dia yang punya alam semesta. Dia yang merancangkan kehidupan kita dari awal sampai dengan akhir. Di tengah pergumulan dan persoalan pun dia ada saudara. Makanya dikatakan di Tesalonika tadi, apapun yang terjadi, nah itu saudara, hendaklah saudara bersyukur, karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Nah saudara, yang terjadi ini sedang berbicara bahwa mengucap syukur bukan hanya ketika naik jabatan. Mengucap syukur bukan hanya karena ketika lulus di satu universitas yang memang kita damba-dambakan. Tapi ketika kita ditempatkan Tuhan di universitas yang kita tidak mau, maka kita tidak bersungut-sungut. Maka kita maksudnya nggak mengucap syukur, tapi bersungut-sungut. Tapi di sini dikatakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, ku berkata Tuhan Yesus baik. Ya saudara, amin saudara. Mungkin satu waktu kita harus ada di rumah sakit mengucap syukur. Satu kali ketika kami dalam mau pelayanan ke daerah Marelan, satu tempat, saya mau lakukan seminar kesehatan, pemeriksaan kesehatan dan pemberitaan firman Allah. Jadi karena saya buru-buru, saya mengangkat beban sebelah kiri dan kanan. Saya terjatuh, masih ada 2 tangga lagi. Dan saya tidak mengerti pada waktu itu bahwa kaki saya itu sebenarnya sudah patah. Tapi saya terus melangkah. Sampai di sana memang benar-benar saya tidak bisa jalan lagi. Bengkak hitam, saudara. Tapi selama proses pelayanan gak sakit, saudara. Gak sakit, luar biasa ya. Nah, tetapi karena itu, singkat cerita, makanya akhirnya saya harus ada 14 hari di rumah sakit. Nah, bagi kita yang biasa aktif, 1 hari saja di rumah sakit rasanya seperti ada di penjara. Tetapi ketika kita mengucap syukur, saudara, akhirnya kita bisa menikmati hari itu. Untuk lebih banyak berdoa, mengucap syukur, banyak berdoa bagi orang lain, banyak memulihkan kesehatan kita yang mungkin sudah lelah karena keseharian dan sebagainya. Apapun yang terjadi dalam suka dan duka, amin saudara. Dan ketiga, kita akan belajar saudara, give thanks, mengucap syukur itu harus menjadi gaya hidup yang nyata setiap hari. Dan itu adalah satu karakter, adalah sesuatu sifat, adalah sesuatu hal yang perlu kita ajarkan. Jadi kita harus menghidupinya menjadi gaya hidup kita setiap hari. Dan juga kita ajarkan kepada keturunan kita. Dan mereka akan belajar dari kita sebagai orang tua, saudara. Bagaimana responmu ketika menghadapi sesuatu masalah yang tidak menyenangkan? Lebih kepada mengintimidasi, marah, atau mengatakan, ya anakku, puji Tuhan, ya ada jalan solusi, saudara. Nah, saudara yang terkasih, kita baca dalam Lukas 17 ayat 17 dan 18. Di situ saudara, Yesus bertanya. Dia bertanya begini, Yesus bertanya, bukankah aku menyembuhkan 10 orang? Kemudian pertanyaan Yesus apa? Mana yang 9 lagi?
Hanya orang asing inikah yang kembali untuk memuliakan Allah? Maksudnya apa, saudara? Yesus berkata, kenapa hanya satu orang yang mengucap syukur? Kenapa hanya orang ini? Karena disebutkan angkanya. Aku menyembuhkan 10 orang, tapi yang datang mengucap syukur 1, 9-nya kemana? Dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan melihat ini, saudara. Betul nggak? Dalam hidup kita bermasyarakat, dalam hidup kita berkeluarga, di dalam berjemaat juga seperti itu, saudara. Sangat sedikit. Jadi kalau kita lihat angkanya, hanya berapa persen dong? 10. Hanya 10% yang tahu mengucap syukur, yang tahu berterima kasih. Nah, kenapa Yesus berkata demikian? Bahwa mengucap syukur itu harus menjadi gaya hidup yang nyata dalam hidup kita dan harus kita ajarkan. Karena ada kuasa saat kita mengucap syukur. Amin, saudara. Ada kuasa pada saat engkau mengucap syukur, saudara. Ketika kita mengucap syukur, saudaraku, maka pikiran kita akan tetap terjaga untuk hal-hal yang positif. Betul apa tidak, saudara? Ketika kita mengucap syukur, maka kita akan bisa melihat bahwa Allah kita itu lebih besar dari persoalan kita, dari pergumulan kita, dari sakit penyakit kita, dari sesuatu yang sepertinya tidak mungkin. Ketika Paulus dan Silas ada di penjara, mereka dipukulin luar biasa, tangan mereka terikat, kaki mereka dipasung. Kalau istilah dipasung itu biasanya untuk orang gila, saudara. Tapi mereka dipasung karena beritakan Injil. Dan mereka melakukan apa, saudara? Di tengah malam justru mereka bukan karena kesakitan, tidak ada dicatat di Alkitab, mereka bilang, "Amang ya, Mang. Aduh, acik nian, Tuhan." Ya, nggak tahan, nggak ada, saudara. Tapi dia katakan, ayo kita mengucap syukur. Mereka mengucap syukur di tengah malam itu, dan kita lihat surga terguncang, dan akhirnya penjara itu, saudara, digoyang Tuhan dari surga, dan akhirnya pintu-pintu terbuka, saudara. Ketika engkau mengucap syukur untuk pergumulanmu dan persoalanmu, surga terbuka menggoncangkan pintu-pintu yang tertutup. Amin, saudara. Pintu-pintu berkat akan terbuka, pintu masalahmu akan ditolong oleh Tuhan. Ada kuasa dalam mengucap syukur. Nah, kalau kita lihat di dalam pelayanan Yesus, saudara, Tuhan Yesus juga dalam setiap pelayanannya, sebelum dia memulai, dia selalu mengucap syukur. Dan itu terjadilah mujizat. Contoh di dalam Matius 15 ayat 36. 2 kali Tuhan Yesus mengadakan mujizat, yaitu untuk 5.000 orang dan 4.000 orang. Di dalam Matius 15 ayat 36 berkata demikian. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, apa terus dikatakan apa? Mengucap syukur. Setelah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya. Nah, kemudian akhirnya kita lihat kisah itu, semuanya makan dengan kenyang. Bahkan bukan hanya itu, sisa 7 bakul penuh. Dan dikatakan yang ikut makan itu hanya 4.000 laki-laki, tapi belum dihitung ya anak-anak dengan perempuan. Kalau kita baca dulu juga dalam memberi makan 5.000 orang juga demikian, saudara. Ketika Yesus juga memberikan perjamuan kudus, saudara, di dalam Matius 26 ayat 27 dan 28. Sebelum Yesus memecahkan roti, mengambil cawan, ayat itu dikatakan, maka Yesus mengucap syukur. Yesus sedang mengajarkan kepada kita, karakter kerajaan surga adalah untuk setiap hari, untuk kita belajar mengucap syukur. Mengucap syukurlah, saudara, engkau bisa datang ke gereja. Mengucap syukurlah engkau bisa bernafas sampai dengan pada hari ini.
Amin, saudara. Mengucap syukurlah engkau masih ada suamimu, walaupun mungkin masih menjengkelkan. Mengucap syukurlah engkau masih bisa melihat anak-anakmu, saudara. Mengucap syukurlah di mana kita bisa bersama-sama, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Yesaya 38 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Di situ juga dikatakan selama kita hidup, kita harus penuh selalu dengan ucapan syukur. Kita baca ini sama-sama 1-2 ayat. Yesaya 38 ayat 19 sampai 20. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitakan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kita harus mengingat ini, saudara, bahwa kalau aku hidup, hidupku ini adalah harus penuh dengan ucapan syukur, saudara. Ya. Nah, kita baca dalam Yesaya 38 ayat 18. Di sini sedang diajarkan supaya jangan sampai kita terlambat mengucap syukur. Apa dikatakan di sini? Yuk, sama-sama 1-2 ya. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan akan kesetiaanmu. Jangan terlambat mengucap syukur, saudara. Jangan terlambat mengucap syukur buat suamimu, buat istrimu, buat anakmu, buat orang tuamu, buat siapa? Teman sekerjamu, untuk pemimpin bangsa ini, untuk gembalamu, untuk teman-teman sekerja. Jangan terlambat, saudara. Karena dikatakan kalau sudah masuk dalam dunia orang mati, nggak bisa lagi memuji Tuhan. Makanya selama hidup, bangun tidur, penuhi hatimu dengan ucapan syukur. Pasti engkau sepanjang hari itu lebih semangat, lebih ceria melalui hidup ini, daripada ketika engkau bangun tidur langsung bunyi sirene yang kedengaran. Iya kan, saudara? Nah, saudara yang terkasih, yang keempat kita belajar, kenapa banyak orang tidak dapat mengucap syukur. Yang keempat kita belajar, waspadalah untuk halangan yang membuat kita tidak mengucap syukur. Yang pertama adalah Lukas 17 ayat 13 sampai 14. Dan mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Apa yang menjadi penghalang untuk kita tidak bisa mengucap syukur? Yaitu, saya mencatat di sini, menganggap bahwa kesembuhan, berkat itu, nafas itu, pertolongan itu terjadi, semua lancar-lancar, itu hanya kewajiban Tuhan. Jadi kalau aku sembuh, itu karena memang aku adalah anak Tuhan, Tuhan memang wajib sembuhkan aku. Kalau mama papa bisa sekolahkan aku, itu kewajiban orang tua bagiku. Maka anak itu kalau dalam posisi seperti itu tidak akan pernah ucapkan terima kasih kepada orang tua. Ketika kita boleh dikasih uang belanja para istri, ketika kita nyatakan bahwa itu memang kewajiban suami, maka kita tidak akan pernah berterima kasih untuk setiap lembaran rupiah yang dikasih. Ketika kita ada di rumah Tuhan dan kita menganggap bahwa itu adalah kewajiban gembala, itu adalah kewajiban dari satu gereja untuk menolong aku, maka kita tidak akan pernah merasakan terima kasih. Amin, saudara. Orang-orang yang 10 ini,
Dia tahu gak siapa yang menyembuhkan dia? Dari mana saudara tahu? Mereka tahu. Karena mereka berkata apa? Yesus. Berarti mereka kenal Yesus. Mereka tahu siapa? Yesus. Nah, ketika mereka tahu siapa Yesus, mereka menganggap Yesus itu karena Allah Maha Kuasa, kami adalah ciptaannya, dia wajib. Gak perlulah kami ucap syukur. Ketika kami ada di Zoom, puji Tuhan hari ini ada teman kita yang hadir dari Zoom. Ada Ibu Selvi dan Ibu Loli Simanjuntak. Saudara, kami waktu itu dalam hari keberapa itu ada materinya adalah mengucap syukur. Ada banyak orang ketika misalnya dipelihara, dijagakan, tapi tiba-tiba menghilang, nggak bilang terima kasih ya. Ada orang-orang yang sudah ditolong tidak pernah mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena menganggap kau memang pantas bantu aku. Ketika kita ada dalam sikap itu, kita tidak akan pernah mengucap syukur, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dan itu akan menghambat sukacitamu, akan menghambat kita melakukan kehendak Tuhan. Karena kita tahu tadi mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Karena kita tahu tadi mengucap syukur adalah mujizat Tuhan. Makanya kenapa berkat tertutup, saudara? Karena orang yang sempat menolong kita menjadi tawar. Karena banyak orang-orang yang sudah ditolong akhirnya balik gagang dia, saudara. Makanya berkat tidak pernah terbuka. Sebab itu, makanya saudara dalam segala sesuatu mari belajar mengucap syukur. Mengucap syukur artinya juga dalam keseharian kita belajar berterima kasih. Belajarlah berterima kasih, bukan harus yang besar-besar, untuk setiap saat. Amin, saudara. Kepada anak, kepada suami, kepada istri. Bisa nggak saudara bayangkan ketika seperti kita dengar lagi ada saudara kita yang kemarin 1 minggu tidak terasa tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan, kehilangan, baru akan gimana saudara? Tidak ada yang menyediakan makanan, mungkin anaknya tidak ada yang membangunkan dia, mempersiapkan pakaian, harus mulai nyapu lagi, harus mulai semuanya. Kadangkala kita melihat rutinitas itu sesuatu yang tidak perlu kita ucap syukur. Tetapi ketika sesuatu hilang, baru kita sadar, ternyata dia juga berarti bagiku. Ternyata mama kita yang cerewet itu berarti bagiku. Ayah kita yang strength itu ternyata berarti bagiku. Suamiku itu, istriku itu, begitu saudara. Makanya tadi dikatakan jangan terlambat mengucap syukur, saudara. Yang kedua adalah kenapa kita tidak bisa mengucap syukur dan kita harus waspada. 2 Timotius 3 ayat 2. Mari kita akan baca sama-sama 1-2 ayat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Kita hidup di zaman akhir. Waspadalah terhadap roh akhir zaman. Salah satunya adalah tidak tahu berterima kasih. Kapan itu akhir zaman? Yaitu ketika Yesus menyelesaikan karya keselamatan di kayu salib. Sampai nanti Yesus akan datang. Kita adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman. Di sini dikatakan ciri orang yang hidup di akhir zaman diantaranya adalah tidak tahu berterima kasih. Makanya kalau kita tahu itu tidak tahu berterima kasih, kita harus belajar untuk tidak melakukannya. Amin. Ya. Dunia harus melihat kehidupanmu berbeda dengan dia. Amin, saudara.
Kalau sama saja dengan dunia ini, bagaimana terangmu bisa bercahaya bagi dunia yang gelap ini? Amin. Jadi yang pertama, kenapa kita nggak bisa mengucap syukur? Karena kita sama-sama menganggap itu adalah kewajiban. Apakah kewajiban Tuhan, orang tua, atau siapa saja? Kedua, karena ada roh akhir zaman. Iblis akan membuat engkau tidak mengucap syukur, karena dia tahu ada kuasa dalam mengucap syukur. Dia tidak mau mujizat Tuhan terjadi bagi hidupmu. Dia tidak mau surga terguncang dan segala sesuatu berkat itu dicurahkan bagi engkau. Tetapi dia akan membuat engkau untuk melihat kesalahan demi kesalahan, kemudian penderitaan demi penderitaan, sehingga engkau akan berkeluh kesah. Supaya apa? Supaya engkau semakin jauh hatimu daripada Tuhan. Supaya engkau tidak bisa melihat Tuhan sanggup menolong engkau. Sebab itu, mari patahkan siasat iblis untuk itu. Yang kelima terakhir adalah, kita lihat di sini, mengucap syukur itu harus diwujudkan dengan tindakan. Kalau kita menyatakan kita berterima kasih kepada seseorang, itu harus dinyatakan. Setidaknya dengan perkataan seperti tadi. Puji Tuhan, aku telah sembuh. Tadi orang tuh bilang gitu ya. Kemudian apa yang dikatakan? Ayat, lihat di situ, Lukas 17 ayat 15 dan 19 ya. Maka kembalilah dia kepada Yesus. Jadi ketika mereka sudah disembuhkan, sambil mereka berjalan nih kepada imam ya, karena mereka harus menunjukkan mereka sembuh apa enggak. Mereka melihat, masing-masing melihat, loh, aku udah sembuh. Nah, kemudian yang satu orang ini berbalik, dia kembali kepada Yesus, dan kemudian dia katakan dia sujud menyembah kepada Yesus. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, apa maksudnya ini, saudara? Kembali kepada Yesus dan memuliakannya, itu berbicara apa, saudara? Berbicara bahwa kita harus senantiasa di situ akhirnya melihat bahwa siapa yang menyembuhkan kita. Kita harus tahu kenapa itu terjadi, dan kita harus datang memuliakan Tuhan. Tindakan orang itu adalah di ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus berkata, berdirilah, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Apa maksud kembali kepada Yesus dan memuliakannya? Ayat itu dikatakan, berdirilah dan pergilah. Kita baca dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan apa? Berbahagialah, sama-sama yuk. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau engkau menyatakan syukurmu kepada Tuhan, aku ini hidup sampai pada saat ini, aku ini diberkati pekerjaanku, aku ini bisa melaluinya karena pertolongan Tuhan. Tuhan bilang berdirilah, pergilah. Maksudnya, saudara, adalah jangan lagi berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan lagi kembali kepada dosamu. Jangan lagi engkau putar-putar dalam dosamu dan tidak pernah berakhir itu terus. Masih duduk, berdiri, diam, artinya menikmati dosa itu, saudara. Kembali berbicara tentang pertobatan. Kalau kita mengucap syukur kita ditebus dengan darah Yesus, maka kita menghargai darah Yesus yang menyelamatkan kita, pertolongan kita daripada Tuhan. Maka wujud syukur kita adalah hidup selalu dalam hadirat-Nya. Dikatakan di situ, yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi kalau ada orang dikatakan dia mengucap syukur kepada Tuhan, tapi hidupnya selalu terus putar-putar terus dengan dosa, tidak pernah mau keluar dari situ, itu bukan orang yang mengucap syukur. Kenapa? Karena kita mempermainkan darah Yesus, kuasa keselamatan yang Tuhan sudah buat di kayu salib.
pengorbanan Yesus untuk menebus kejahatan kita. Apa yang menjadi dosamu, semua harus diakui, saudara. Ada seorang, saya tiba-tiba di sini ingat, saudara, ya, dikatakan sebentar saya akan ini. Ada tulisan berkata demikian, saudara. Thomas Fuller berkata, suatu kesalahan yang tidak mau diakui cenderung akan diulangi. Suatu kesalahan yang tidak mau diakui cenderung untuk diulangi. Jadi dalam kehidupan kita, jangan sampai ada satu daerah dosa kita yang tidak kita akui. Kalau misalnya dosa itu adalah kita masih suka menipu orang, suka bohong, kita tidak akui karena kita nyaman di situ. Kita belum terperangkap masuk ke dalam jerat, saudara. Kita sudah bertobat, tapi daerah itu gak kita serahkan kepada Tuhan, gak kita akui, kita menganggap biasa-biasa aja. Maka, saudara, dosa itu akan terus engkau akan lakukan. Dan itu sedang saudara sedang menyatakan sebenarnya kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menganggap ketika sudah lolos dari orang yang kita tipu, wah itu karena Tuhan tolong. Salah, saudara. Bertobat artinya kita tidak kembali kepada dosa itu. Kita akui dan kita tidak kembali kepada dosa itu. Kemudian kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 1. Tuhan tadi katakan apa? Wujudnya adalah kembali kepada Yesus dan memuliakan. Dan Ia berkata kepada orang itu apa? Berdiri, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Makanya selalu Tuhan berkata ada dua ketika mujizat terjadi. Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi, kemudian imanmu menyelamatkan engkau. Tuhan katakan berdirilah dan pergilah, itu berbicara jangan lagi buat dosa lagi. Kalau engkau menyatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan, jangan ulang lagi. Sama dengan ketika kita janji kepada siapa, saudara, orang tua atau pasangan kita, wujud kita mengucap terima kasih adalah kita tidak mengulang hal itu lagi, saudara. Nah, yang berikut adalah Tuhan mengatakan imanmu menyelamatkan engkau. Jadi bagaimana wujud kita mengucap syukur adalah, kita baca Ibrani 11 ayat 1. 1, 2 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi artinya, saudara, kalau kita tahu siapa yang menolong kita, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, dan Tuhan katakan pergilah imanmu menyelamatkan engkau. Artinya dari ayat ini adalah berjalanlah dengan iman, bukan dengan apa yang dilihat. Walk by faith, not by sight. Berjalanlah dengan iman dalam hidupmu. Itulah tandanya engkau mengucap syukur. Itulah tandanya engkau mengerti korban Yesus di kayu salib. Itu, saudara. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya belum terjadi, betul? Dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Nah, kemudian yang berikut adalah bagaimana tindakan kita sebagai mengucap syukur. Adalah Lukas 17 ayat 16. Orang Samaria itu, yang satu orang dari yang 10 itu, dia datang apa? Tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Artinya apa, saudara? Artinya kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala perkara yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan tunjukkan hanya beribadah kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Di situ dikatakan apa, saudara? Kita akan baca Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Ibadah yang sejati adalah ketika kita masih hidup. Ketika kita masih hidup, masih energik, saudara. Hidup kita ini harus dipersembahkan kudus. Kita harus mengerti kehendak Tuhan setiap hari. Beribadah hanya kepada Tuhan. Itulah yang disebutkan hanya beribadah kepada Allah. Maka kita tidak akan sembarangan mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Maka kita akan tidak sembarangan menyimpan sesuatu akar kepahitan di dalam, karena ada Yesus di dalamnya. Maka kita tidak akan memberikan sisa-sisa dalam hidup kita. Ada banyak orang ketika didiagnosa satu penyakit, dia berkata, kalau Tuhan sembuhkan, aku akan melayani, dan sebagainya. Tetapi ketika sudah sembuh, dia lupa, saudara. Kenapa kita baru mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, mau melayani Tuhan sebagai ucapan syukur, justru pada waktu tidak berdaya? Berarti kita tidak mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik kepada Tuhan, kalau kita bicara korban sembahan itu, adalah domba yang tidak bercacat, yang masih umur muda 1 tahun. Kenapa kita kasih kepada Tuhan ketika kita sudah tidak bisa berjalan? Ketika kita sudah sakit-sakit baru bilang, iya aku mau melayani. Kenapa kita selama masih kuat kita tidak mau pergi beritakan Injil? Saudara, jangan terlambat mengucap syukur. Yang kedua di situ dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2 adalah tidak serupa dengan dunia. Kita baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, itulah yang dimaksud hanya beribadah kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud, saudara, budi kita, pikiran kita, jiwa kita dibaharui. Dibaharui oleh apa? Firman Tuhan. Makanya dikatakan firman itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik kita dalam kebenaran. Setiap benih firman Tuhan harus ada bermanfaat bagi engkau dan saya. Amin. Jangan berlalu, saudara. Kalau kita menganggap firman Tuhan itu bukan untuk saya, maka engkau tidak akan pernah berubah. Dan kalau kita tidak berubah, di situ dikatakan kita sama saja dengan dunia, maka hidup kita tidak pernah menjadi saksi. Karena orang sama-sama melihat, sama-sama juga kita pemarah, sama-sama juga cakap kotor, sama-sama juga melakukan hal yang tidak benar. Saudara, setiap firman Allah harus bisa mengubahkan hidup kita setiap hari. Dan kami bersukacita, ini ada teman-teman yang dari online. Banyak kesaksian mereka yang mengatakan bahwa setiap firman Allah ketika kami berdoa bersama-sama, banyak mengubahkan mereka. Amin. Firman Tuhan itu nggak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena dia adalah roh. Jadi saudara harus berubah. Kalau engkau sudah bertobat, jangan kembali dalam dosamu yang lama. Itu maksudnya. Amin, saudara. Kalau engkau masih suka pukul, setelah bertobat suka pukul, itu namanya berubah apa enggak? Tidak, saudara. Kalau kita sebelum bertobat itu kita cakap kotor, sekarang kita cakap kotor, itu berubah apa enggak? Tidak, saudara. Kalau dulu dosa pergumulan kita adalah suka nipu, setelah bertobat kita juga suka nipu, berubah apa enggak? Tidak, saudara. Amin, saudara. Apa itu area-area? Dikatakan adalah tunjukkan perubahan, ya, hanya beribadah kepada Tuhan saja. Itulah yang dimaksud dia tersungkur di hadapan kaki Yesus dan mengucap syukur. Saudara, saya mau sampaikan begini, saudara, ya. Kadang-kala ketika orang di dalam pergumulan persoalan, kemarin saya jumpa ada seorang ibu, jadi dia punya masalah, dia punya anak gadis, ini dia punya anak kakaknya ada di Jakarta. Jadi dulu waktu anak gadis ini masih belum bekerja,
masih dalam lingkungan orang tua, dia selalu bagus, ibadahnya bagus, doanya bagus, bahkan dikatakan mungkin dia jadi pelayan. Tapi sejak dia merantau dan dia jauh daripada Tuhan, tidak pernah menginjakkan kaki ke gereja. Saudara, tidak pernah berdoa. Ketika dia pulang juga mau berdoa, sudah tidak mau. Bahkan dia sudah bergaul dengan pasangan yang tidak seiman, saudara. Dan ketika terjadi seperti itu, maka orang tuanya yang juga menyebut dirinya Kristen, pengikut Tuhan, mereka bertanya kepada suhu, kenapa anak ini? Saudara, kenapa pergi kepada suhu? Kenapa kita pergi kepada paranormal? Kenapa kita pergi kepada hal itu, saudara? Kenapa engkau nggak tanya kepada Tuhan yang menciptakan anak itu? Saya berkata demikian. Saya bilang ada banyak mujizat terjadi, saya bilang, ketika kita datang kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan. Justru dengan seperti itu dia akan semakin jauh. Jadi ibu itu berkata, oh ya, bisa ya? Loh bisa, kan Tuhan yang mempunyai. Saya bilang, kami pernah berdoa buat satu keluarga. Suaminya sempat menghilang, saudara. Tahu-tahu ketika menghilang, kita tahu rupanya dia sudah menikah lagi. Karena kosong hidupnya. Kita berdoa kembali, saudara. Kenapa kita tahu menikah? Tangannya ini penuh dengan inai. Tapi dipulihkan, saudara, keluarganya sudah bagus sekarang. Nah, sebab itulah yang dimaksud hanya beribadah kepada Tuhan. Dan ketika kita, walaupun engkau hanya bertanya, itu sudah melakukan perjanjian dengan kuasa gelap. Ketika kau bertanya, ketika kau menyimpan sesuatu, itu sama dengan engkau sudah masuk dalam perdukunan. Dan itu harus diputuskan di dalam nama Yesus. Itu makanya tidak ada kesembuhan. Itu makanya tidak akan pernah ada pertolongan. Karena kita punya dua Allah, lebih dari Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita renungkan hidup kita sesuai dengan firman Allah. Punyakah kita karakter Yesus? Yaitu kita diajarkan untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kalau kita masih belajar untuk daerah ini, marilah terus belajar dan mulailah lakukan. Amin, saudara. Yuk, mari kita akan bangkit berdiri. Kita harus menyadari pertolongan kita hanya daripada Tuhan. Dan Tuhan mau apapun yang sekitar kita alami, hidup kita harus mengucap syukur. Menghadirkan Tuhan dalam segala. Melihat segala sesuatu hal yang positif di dalam situasi mungkin yang tidak baik. Haleluya. Karena Tuhan selalu menunjukkan kasih setia-Nya bagi kita. Mari naikkan pujian.